Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teorema sumbu tegak lurus. Jadi, momen inersia sembarang lempeng atau keping yang diputar di sekitar sumbu normal. Sumbu normal ini maksudnya sumbu normal relatif terhadap kepingan tadi itu ya, atau lempeng tadi. Itu sama dengan jumlahan momen inersia di sekitar dua sumbu yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi, contohnya kita meninjau suatu lempeng berbentuk lingkaran seperti yang tadi kita sudah contohkan ya. Lempeng ini berada di bidang XY. Kemudian lempeng ini kita putar ya, relatif terhadap sumbu normal. Yang namanya sumbu normal itu kan sumbu yang tegak lurus terhadap benda yang kita tinjau ini ya. Jadi kalau misalnya bendanya ini begini, maka sumbu normalnya kan begini. Nah, kalau misalnya kita putar relatif terhadap sumbu normalnya, atau dalam hal ini, kasus ini, relatif terhadap sumbu Z ya, relatif terhadap sumbu Z, maka momen inersianya, kalau tadi kan kita sudah dapatkan I, hasil dari tinjauan kita, I itu sama dengan momen inersia dari keping atau lempeng yang berbentuk lingkaran yang kita putar di pusatnya atau di sekitar sumbu Z. I sama dengan setengah MA kuadrat ya, setengah MA kuadrat. Nah, momen inersia ini, momen inersia sembarang lempeng atau keping yang kita putar di sekitar sumbu normal ya, berarti kalau bendanya madepnya ke sini berarti ini adalah sumbu normalnya ya, yang tegak lurus terhadap benda bidang. Itu sama dengan jumlahan momen inersia di sekitar dua sumbu yang tegak lurus. Jadi ini I ini, IZ ini itu sama dengan jumlahan momen inersia di sekitar dua sumbu yang tegak lurus. Nah, yang tegak lurus terhadap Z itu kan ada X sama Y. Jadi IZ itu sama dengan IX plus IZ. Jadi IZ itu sama dengan IX plus IY. Nah, coba kita tinjau ini ya. Jadi, misalkan kita pakai rumus momen inersia yang diskrit. IZ itu kan sama dengan sigma I M I R I ya. Ini kita boleh pakai R kecil atau boleh pakai R besar. Ya, ini karena ini variabel boneka jadi nggak masalah ya. Jadi sigma I M I R I. Jadi kalau misalnya kita ninjau ya, di sini itu adalah MI ya. Kita tinjau sebuah benda tegar. Ini adalah MI, kemudian dari sini ke sini itu adalah RI, ya. Jadi RI ini kalau kita proyeksikan, ya, kalau kita proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y, jadi ini kan RI ini kan sama saja seperti jari-jari ini ya, posisinya itu ya. Jadi kalau semisal kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y, jadi RI kuadrat itu akan sama dengan XI kuadrat plus YI kuadrat ya. RI itu sama dengan XI kuadrat plus YI kuadrat. Jadi IZ itu sama dengan sigma I MI XI, ini ada kuadratnya ya, mohon maaf, XI kuadrat plus YI kuadrat, atau IZ itu akan sama dengan sigma I MI XI kuadrat ditambah sigma I MI YI kuadrat. Nah, sigma I MI XI, jadi kita lihat ya, kalau IZ itu berarti di sininya tidak ada Z-nya.
Z-nya sama dengan 0 karena yang kita putar adalah Z-nya. Ya, lihat ya, IZ itu berarti Z-nya sama dengan 0. Makanya cuma ada XI, YI. Nah, sekarang ini MI, XI ini adalah IY karena Y-nya sama dengan 0. Jadi ini itu adalah IY. Momen inersia di sekitar sumbu Y. Nah, sedangkan sigma I, MI, YI ini adalah momen inersia di sekitar sumbu X. Lihat ya bentuknya ya. Kalau momen inersia di sekitar sumbu Z, berarti Z-nya itu nggak ada di sini. Z-nya itu 0. Nah, kalau misalnya IY itu momen inersia di mana Y-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi MIXI kuadrat itu kan menunjukkan Y-nya sama dengan 0. Ya, maka ini IY. Nah, sedangkan MIYI ini menunjukkan X-nya itu sama dengan 0. Berarti ini diputar di sekitar sumbu X. Maka ini adalah IX. Jadi memang bisa dibuktikan IZ itu sama dengan IY plus IX. Nah, untuk kasus yang lempeng ini, itu kan berarti IZ ini ya. Jadi IZ itu sama dengan setengah MA kuadrat yang sama dengan IY plus IX. Nah, berhubung benda kita itu simetri, bulat, simetri ya, maka IX itu sama dengan IY. Ya, IX itu besarnya sama dengan IY. Sehingga IY, jadi IX sama dengan IY. Berarti 2 kali IY. Jadi IY itu sama dengan 1/4 MA kuadrat. IX itu juga 1/4 MA kuadrat. Itu jelas ya. Jadi karena IX dan IY itu simetri, maka IY itu sama dengan 1/4 A kuadrat. IX itu juga sama 1/4 MA kuadrat. Jadi dari sini kita punya IX sama dengan 1/4, IY sama dengan 1/4, dan IZ sama dengan setengah.